Jangan terlalu fokus dengan label twin flame. Lihatlah dari cinta yang datang ke kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kalian baru pertama kali ke sini, perkenalkan namaku Weni, dan di video kali ini aku akan membuat reading yang banyak banget diminta sejak aku awal buka channel sampai sekarang. Banyak banget yang minta request tentang twin flame, dan twin flame. Tapi aku hanya akan reading di momen yang pas sekarang, yaitu portal 11 November yang erat hubungannya juga dengan koneksi twin flame. Kenapa aku nggak sering atau belum pernah sama sekali bikin tentang twin flame? Karena pertama, penyatuan twin flame itu jarang. Nggak semua orang punya twin flame. Punya twin flame pun belum tentu sekarang kalian ada di masa yang sama. Bisa jadi sekarang kamu ada di sini dan dianya masih menunggu untuk dilahirkan. Bisa jadi sekarang kamunya di bumi, dianya entah di galaksi mana, kayak gitu. Penyatuannya pun susah, sangat susah. Makanya di sini aku paham sih kenapa banyak orang yang ingin bertemu dengan twin flame-nya, karena memang twin flame ini bisa dikatakan spesial ya. Hubungan yang sangat jarang ada. Dan sebenarnya aku bingung kenapa banyak orang terobsesi pingin banget ada di koneksi twin flame. Kalau aku jujur ya, aku sih nggak kepengen sebenarnya di koneksi twin flame, makanya aku bingung. Dan makin kesini yang bisa aku lihat, banyak orang yang terobsesi dengan hubungan twin flame, merasa hubungannya ini twin flame padahal toxic, padahal kekerasan, padahal abusive, kayak gitu. Banyak orang yang meromantisasi ketika baru pertama ketemu orang, terkoneksi, ngerasanya itu twin flame, padahal itu bisa aja itu ego. Sekarang katakanlah udah punya pasangan, udah punya pacar, katakanlah udah punya suami atau istri, tapi ketemu seseorang ngerasa ini twin flameku, terus hubungan yang baik-baik aja dengan suami atau istrinya ini ingin ditinggal karena merasa bertemu dengan twin flame. Makanya aku ingin dan sangat berhati-hati ketika membahas tentang twin flame. Banyak orang yang aku rasa makin kesini sebenarnya belum siap menerima konsep ini, yang seperti aku bilang tadi, malah jadinya terobsesi dan meromantisasi sesuatu yang mungkin itu bukan twin flame, mungkin itu bener twin flame, ada juga yang lebih banyak yang halu. Jadi ya begitulah ya. Tapi sekarang karena 11-11 akan datang, aku akan di sini mengecek koneksi twin flame kamu. Twin flame di sini yang aku maksud, twin flame itu nggak selalu koneksi romantis antara kamu dan pacar, kamu nanti ketemu jodoh kamu. Twin flame nggak selalu kayak gitu. Koneksi twin flame sama seperti koneksi lain, karmic dan soulmate. Bisa aja kamu dan orang tua kamu, kamu dan tetangga kamu, kamu dan teman kamu, kamu dan siapa, bos kamu juga bisa. Jadi readingku ini nggak melulu tentang twin flame pasangan romantis. Oke, dipahami ya. Dan di sini aku akan reading koneksinya dulu secara general buat kalian semua, sama baru nanti kalian bisa memilih file yang sudah aku sediakan untuk melihat apakah kalian sudah bertemu, apa misi jiwa kamu dan dia, dan apa pesan dia buat kamu. Oke, aku akan lihat dulu koneksi antara kamu dan dia saat ini setelah terbukanya atau setelah sampai di portal 11-11 di tahun ini. Angka 11-11 di dunia spiritual itu sesuatu yang bisa dikatakan keramat lah ya. Itu angka yang sebuah gerbang terbukanya kesadaran spiritual yang lebih tinggi, termasuk juga twin flame. Kayak gitu. Jadi ya, aku akan melihat koneksinya bagaimana antara kamu dan twin flame-mu sekarang. Siapapun dia, entah dia ini memang akan jadi jodoh kamu, orang tua kamu, atau siapapun dia. The Hermit, Queen of Cups, the Death, Strength, Nine of Pentacles, Ten of Pentacles. Oops, sorry. The Wheel of Fortune, Ace of Swords. Oke, kalau di sini yang bisa kulihat ya,
koneksi antara kamu dan dia, twin flame-mu, di sini sedang banyak dari kalian yang sedang berpikir mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kestabilan hidup, sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, sesuatu yang berhubungan dengan pencapaian karir, bisnis, dan sebagainya, sesuatu yang diharapkan bisa membuat hidupnya kamu atau dia lebih stabil di sini. Sangat mungkin di sini twin flame kamu sekarang sedang di masa yang memikirkan ulang mengenai hidupnya. Mungkin ini juga efek dari tahun 2020 yang luar biasa ini, pandemi dan segala rupanya, yang membuat dia yang tadinya katakanlah foya-foya, nggak bisa ngatur keuangan, yang happy-happy aja hidupnya, sekarang tiba-tiba ditampar kenyataan, diem akhirnya, memikirkan hidupnya lagi, gimana caranya bisa bertahan hidup dan sebagainya. Kalau di sini sih tentang kestabilan keuangan terutama. Dan sebagian teman-teman di sini bisa aku katakan udah stabil sih twin flame kamu. Hubungan kamu dan twin flame kamu ini sama-sama mencari kestabilan, sama-sama sedang mencari kestabilan, yang mana The Hermit ini sosok yang mencari ketenangan jiwa. Dari hiruk pikuknya kehidupan di 2020 yang gak karuan ini, dia sedang mulai menata lagi hatinya, pikirannya, dunia dia kayak gitu. Makanya di sini sangat mungkin kalaupun kamu dan dia sudah bertemu, sangat mungkin di sini dia yang kamunya yang mengejar, dianya yang pergi di sini. Dia lebih ke sosok yang pasif ya, pasif karena dia masih ingin mengejar satu ini kayak gitu. Lalu sebagian lagi di sini aku lihat sedang ada di posisi yang sedang nyaman. Sebagian teman-teman di sini punya twin flame yang katakanlah orang tua ya, orang tua kamu twin flame kamu, atau anak kamu itu twin flame kamu. Dan di sini juga sama sih, energinya sama-sama masih mengejar duniawi, mengharapkan sesuatu yang jauh lebih stabil, jauh lebih bahagia, jauh lebih membuat dia bisa menikmati hidup sekarang. Karena meskipun twin flame itu punya misi mengenai rasa cinta, jiwa itu tercipta dari cahaya, dari cinta, udah itu aja. Tapi ketika jiwa ini masuk di dalam tubuh berupa manusia, akan ada banyak hal yang membuat kadang dia ini melupakan misinya dia, jiwanya dia. Jadi di sini lebih banyak yang mengejar duniawi, dan aku pikir ya itu wajar karena jiwa dia sekarang sedang berada di kondisi tubuh manusia yang punya ego, yang punya keinginan dan segala rupa mengenai duniawi. Apalagi sekarang di saat semua hal itu berhubungan dengan uang. Kamu hanya dilihat dari uangnya berapa, kamu diterima di masyarakat dari status sosialnya kayak gitu. Tapi sebagian lagi di sini kontradiksi ya, ada yang sangat mengejar keuangan, ada yang sangat mengejar kenyamanan di hal-hal yang berhubungan dengan perasaan, hati, kenyamanan, kehangatan dan sebagainya. Jadi bisa dibilang di sini ada kontradiksi ya. Kalau misalnya kamu di tim yang sedang haus kasih sayang, haus cinta, mendambakan kehangatan, sentuhan dan perlakuan yang manis, tapi di satu sisi bisa jadi twin flame kamu di sini yang sedang mengejar duniawi kayak gitu. Sangat mungkin di sini divine feminine, yang ini yang maskulin. Jadi arahnya masih jalan sendiri-sendiri. Entah kamu di sini telah bertemu dengan dia, atau mungkin di sini kamu sudah bertemu dan saling meninggalkan, atau mungkin kalian belum bertemu. Kalian masih punya dunia yang berbeda arah kayak gitu ya. Lalu di sini ada the Death dan the Wheel of Fortune. Ya. Tentang transformasi, tentang sebuah perputaran roda kehidupan, saling mencari di sini. Sangat mungkin sih jiwanya lagi saling merindukan satu sama lain, walaupun nggak sadar, walaupun dianya ini twin flame kamu ini belum terbangun secara spiritual, atau nggak percaya dengan hal-hal yang berhubungan dengan spiritual seperti twin flame koneksi kayak gitu-gitu, dia nggak percaya, tapi jiwanya dia sedang mencari, sedang merindukan twin flame-nya dia, entah dimanapun twin flame kamu sekarang berada kayak gitu. Dan dia sekarang sedang membutuhkan sebuah perubahan di sini, perubahan, transformasi, sebuah suasana yang bisa membuat dirinya ini bertransformasi. Sangat mungkin sih biasanya kalau dua ini gandengan, dia sedang atau baru saja menghadapi masalah di hidupnya, sedang menata hidupnya, sedang menata ulang keuangannya, sedang menata ulang perasaannya, sedang memikirkan masa depannya gimana, sedang berusaha mengubur hal-hal yang sudah
dia lalui, terutama yang pahit-pahit kayak gitu. Untuk apa? Supaya jalan lagi nih roda kehidupan dia, supaya dia bisa bergerak lagi ke depannya. Kalau selama ini dia ada yang mengganjal di hati dia, mengganjal di hal-hal yang berhubungan dengan keuangan kah, sesuatu yang menghambat rezeki dia di keuangan, sesuatu yang menghambat katakanlah kisah cintanya dia berusaha untuk move on dari yang lalu, memaafkan, menguburkan, dan ya hidup untuk hari ini dan masa depan. Dia udah berusaha, ya sudah melepas yang dulu-dulu untuk saat ini berada di sekarang. Dan sangat mungkin sebagian dari twin flame kalian atau kamunya sendiri sedang terbangun secara spiritual. Makanya di sini banyak yang saling merindukan, saling kapan ya ketemu twin flame aku udah merindukan dia secara nggak langsung kayak gitu. Kalau belum ketemu, kalaupun sudah ketemu, ada hal-hal yang harus kalian selesaikan di sini. Hal-hal yang berhubungan dengan healing terutama dari teman-teman yang sebelumnya ada di hubungan karmik ya. Kehadiran twin flame kamu ini bisa menjadi sebuah healing ya, yang menyembuhkan betapa sakitnya setelah kalian melalui hubungan karmik terdahulu. Apalagi kalau kalian udah berhasil memutuskan hubungan karmik itu, dapat pelajarannya, dan sesakit itu dia datang untuk menyembuhkan kamu. Entah kedepannya hubungan kalian akan berjalan seterusnya, ada penyatuan, atau dia datang hanya untuk menyembuhkan kamu, udah selesai kayak gitu. Tugas dia selesai, ya sudah selesai juga misinya dia ke kamu kayak gitu ya. Lalu di sini ada kartu mengenai kekuatan dan sebuah kesempatan, sebuah berkah yang luar biasa. Di sini sih kalau aku lihat lebih kepada teman-teman sebagian di sini hubungannya pasif dan kejar mengejar ya ini, yang mengejar dan yang dikejar. Yang satu bisa aku katakan seperti satu orang ini sedang berusaha untuk menggapai dia. Kamu melihat twin flame kamu ini seperti tantangan yang harus kamu taklukkan. Twin flame kamu ini seperti apa ya yang namanya twin flame, kembaran jiwa yang sangat membara, sangat berapi-api. Biasanya memang pertemuannya itu luar biasa, seperti ledakan yang luar biasa di hati dan pikiran kamu tuh kayak dar gitu, seperti saling menemukan setelah lama berpisah, menemukan, terjadi ledakan yang luar biasa. Kamu bisa menyerahkan segala-galanya untuk dia, waktu kamu, cinta kamu, perhatian kamu, harta benda kamu, segala-galanya pokoknya buat dia. Seberani itu kamu, seobsesif itu kamu ke dia. Karena di sini kamu melihat dia seperti tantangan yang ingin kamu taklukkan, kayak gitu. Dan kartu Ace of Swords ini memang lebih kepada sebuah tantangan baru, tantangan yang sedang membuka mata kamu, sebuah ya tantangan yang akan memberikan pelajaran ke kamu kayak gitu. Karena di sini memang keluarnya simbol infinity, jadi ya sangat mungkin memang hubungannya seperti itu. Twin flame kamu udah ketemu, kalau buat yang ini ya, sebagian di sini udah ketemu dan berusaha untuk melembutkan dia, berusaha untuk membuat dia ada di hidup kamu kayak gitu. Dan ya di sini kadang kamunya capek dengan apa yang terjadi di hubungan kamu, capek dengan tiba-tiba dia hilang kayak gitu, tiba-tiba terjadi hal-hal yang membuat kamu ke-trigger, lalu meledak lagi, terus nanti adem lagi, ngejar lagi kayak gitu. Kamu di hubungan yang capek sih di sini kalau bisa aku katakan, tapi sebagian menikmati di sini kayak gitu ya. Jadi itu yang bisa aku bilang koneksi antara kamu dan dia buat teman-teman di sini. Jadi koneksinya banyak yang akan terjadi setelah portal 11-11 ini akan kamu lalui. Jadi sebagian nanti ada yang kontradiksi, ada yang masih mikir menata hidup dan sebagainya, hal-hal yang sudah terjadi berlalu, move on. Ada yang mengejar harta, mengejar duniawi. Lalu di sini ada yang sedang merindukan kehangatan ke twin flame-nya, tapi twin flame-nya kabur mengejar harta. Ada yang sedang mengubur masa lalu, memulai sesuatu yang baru, saling merindukan, saling healing, setelah itu kelar. Ada juga yang masih saling kejar mengejar kayak gitu. Itu yang bisa aku katakan koneksi teman-teman dengan twin flame-nya, entah siapapun dia, entah pasangan kamu, entah orang tua, bos kamu, tetangga dan sebagainya. Kayak gitu ya. Lalu kita akan masuk di sini, kalian akan memilih mengenai misi jiwa kamu dan dia. Apa pesan dia buat kamu dan apakah kamu sudah bertemu dengan dia? Kayak gitu ya. Dan di sini aku sudah punya 2 file. Akan aku bedakan dengan bantuan snow globe, dan karena ini judulnya twin flame dan 11-11, makanya ini ku hadirkan snow globe yang hampir sama, hampir mirip. Jadi tolong
pakai intuisi kamu bener-bener untuk melihat pertemuan kamu dan dia, misi jiwanya, pesan dia buat kamu. Dan apakah kalian udah bertemu atau belum? Kayak gitu. Dan di sini karena kamera HP ku nggak bisa autofocus dengan program ini, jadi ini akan aku dekatkan gini aja ya. Kalian bisa melihat dari snow globe-nya mungkin, atau dari kartunya mana yang paling memanggil kamu. Oke. Ini yang pertama dan yang kedua. Oke. Kamu mau pilih yang mana? Oke, kelihatan ya. Oke, aku akan taruh lagi. Kalau kamu butuh waktu lebih untuk memikirkan akan memilih yang mana, kamu bisa pause dulu di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp nih kolom deskripsi, jadi kamu bisa langsung menuju file yang kamu pilih. Sampai ketemu lagi di file pilihan kamu. Hai teman-teman yang memilih file pertama, kita lihat bareng-bareng ya. Apa misi jiwamu dan dia, apakah kalian udah bertemu dan sebagainya. Ini aku simpan dulu. Oke, aku punya Align Your Life, Birth a New Age, The Age of Light, dan Get Grounded. Oke. Kalau yang bisa aku lihat dari sebaran oracle-nya, antara kamu dan dia ada yang belum ketemu, ada yang masih saling mencari, dan ada yang udah ketemu tapi berpisah, kayak gitu. Ada yang sudah terkoneksi tapi kemudian misi selesai, sudah saling healing, selesai, kelar, kayak gitu ya. Kalau di sini aku lihat seperti aku bilang tadi ya, masih ada hal-hal yang harus dibereskan. Kamu atau dia di sini. Salah satu misi dari jiwa kamu dan twin flame kamu adalah saling membenarkan hidup kamu. Ada sesuatu yang nggak beres di hidup kamu. Dan dia, perubahan. Sebuah perubahan yang membuat hidup kamu lagi nggak simetris nih. Nah, sekarang gimana caranya supaya lurus lagi, supaya bener lagi, supaya nggak kayak gini nih penampakannya, kayak gitu. Supaya puzzle-puzzle yang berantakan di hidup kamu dan dia ini saling membenarkan puzzle di tempat yang seharusnya. Kayak gitu. Yang bisa aku katakan, bisa juga ini adalah kehadiran dia itu seperti membersihkan atau menyembuhkan kamu atau dia dari karmik-karmik yang udah terjadi. Jadi mungkin di sini kamu dan dia ada di hubungan karmik sebelumnya dengan pasangan yang lain, hubungan karmik selesai, rantainya putus, sakit-sakitnya masih ada, dia datang untuk menyembuhkan itu semua, buat ngelarin itu semua yang masih nyisa-nyisa nih antara kamu dan dia. Kayak gitu. Membayar apa yang sudah kalian janjikan dulu, menuntaskan apa janji kamu dan dia dulu, kayak gitu. Kalau di sini sih lebih membenarkan hidup sekarang ya, terutama di 2020 yang kacau itu, menuju momen yang baru, harus ada perubahan, harus ada yang berubah, gak bisa kayak gini terus, kayak gitu. Lalu birthing a new age, sebuah kelahiran yang baru, kreasi yang baru, memimpikan dunia yang baru. Jadi sangat mungkin di sini buat teman-teman yang belum ketemu sih, belum ketemu dengan twin flame-nya, masih saling merindukan, saling ingin segera bertemu, kayak gitu. Seperti aku bilang tadi, ini bukan hanya mengenai pasangan yang romantis ya, bisa mengenai siapapun. Dan di sini sangat mungkin juga ada beberapa teman-teman yang terpisahnya jauh. Twin flame itu nggak selalu lahir di masa yang sama ya. Kadang kamu lahirnya sekarang, dia mungkin baru 100 tahun kemudian. Kamu sekarang lahir, dia masih nunggu dilahirkan lagi. Kamu lahirnya di bumi, dia lagi di dimensi mana, kayak gitu. Terpisah jauh. Ada yang sedang merindukan dan sedang terpisah sangat jauh, kayak gitu. Lalu di sini setelah selesai nih misi-misi kalian, di sini ada yang oke, misi selesai terus pergi, kayak gitu. Jadi emang twin flame itu kadang gimana ya, kadang sebuah hubungan yang sepertinya indah, luar biasa, spesial, tapi somehow ini sakitnya luar biasa, kayak gitu. Ketika udah selesai tugas-tugasnya, ya udah selesai, pergi, kayak gitu. Makanya bisa aku bilang banyak juga, nggak cuma, bukan aku yang bilang ya, maksudnya di sini banyak yang menyetujui bahwa penyatuan twin flame itu susah, karena emang sesulit itu mengenai jiwa yang ketika jiwanya udah oke, kita udah saling belajar, ya udah pergi, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian berpikir twin flame itu seperti pasangan yang romantis, yang saling mengademkan, kalau yang satu panas, yang satu mengademkan, kadang enggak gitu. Kadang ketika yang satu error, satunya sama-sama error gitu loh, karena kan ini kan kembaran jiwa. Jadi saling ngaca, saling
oh my god, kemarin aku tuh kayak gini banget ya, kayak gitu loh. Kalian, aku nggak tahu ya, kalau aku sih bercermin melihat, katakanlah membayangkan aku ketemu dengan jiwa yang sama dengan aku tuh kayaknya agak menyeramkan sih. Makanya ya begitulah, penyatuannya itu sulit, lebih susah. Jadi di sini memang kamu dan dia ini sudah terlatih di sepanjang kehidupan ini sangat lama untuk menemukan, begitu bertemu selesai ya udah selesai kayak gitu. Hubungan yang memang datang untuk menyembuhkan, datang untuk sebuah pelajaran, udah selesai kayak gitu. Lalu get grounded di sini mengenai empat ya. Setelah pertemuan kamu dan dia, ya sangat mungkin di sini kamunya jadi lebih mengerti tentang spiritual, lebih mengerti jiwa kamu tuh maunya apa, lebih bisa merasakan perasaan orang lain, lebih bisa keluar empatinya, lebih sensitif, lebih terkoneksi dengan alam kayak gitu. Itu efek sampingnya. Efek samping bisa aku katakan mungkin di sini efek baiknya dari pertemuan kamu dan dia. Kamu lebih terbangun di sini, meskipun mungkin di sini bisa aku katakan sebagian dari teman-teman ada yang udah berpisah dengan twin flame-nya, sudah nggak terkoneksi lagi, sudah ya sudah, hidup kita sendiri-sendiri, hidup kamu, hidup aku, bahkan mungkin saling nggak terhubung lagi, berkomunikasi dalam arti yang sesungguhnya kayak gitu ya. Buat teman-teman yang memilih file pertama ini, bisa aku katakan begitu. Dan aku ingin lihat juga di sini pesan dia buat kamu, love who you are, like attract like, dan love endures. Oke. Di sini sih yang bisa aku katakan ya, dia pingin bilang setelah pertemuan kalian dan perpisahan kalian, atau mungkin di sini jiwa kamu dan dia saling mengirimkan koneksi tapi belum nyampe karena belum ketemu. Di sini dia pingin bilang bahwa cintai diri kamu. Cintai diri kamu sepenuhnya, walaupun mungkin di sini kalian udah pisah, jadinya kamunya sendiri, dia sendiri, atau kalian belum saling ketemu, jadi masih sendiri, nggak apa-apa. Kamu tetap cintai diri kamu. Kamu itu menakjubkan, kamu itu layak untuk menikmati indahnya dunia yang lebih baik. Kamu layak menikmati keindahan yang ditawarkan oleh dunia ini ke kamu. Jadi nikmati hidup kamu dengan atau tanpa dia kayak gitu, karena sangat mungkin di sini kalian memang twin flame yang dipersatukan untuk kemudian dipisahkan kembali kayak gitu. Jadi jangan terlalu terfokus dengan twin flame, dengan dia yang sudah pergi dari kamu. Sekarang kamu nikmati hidup kamu, berterima kasihlah dengan kehadiran dia di hidup kamu yang mungkin cuma sesaat, yang mungkin di sini menyembuhkan atau mungkin tampaknya menyakitkan, tapi sebenarnya itu sebuah pelajaran. Dan sekarang kamu nikmati manisnya hidup kamu kayak gitu. Lihat ke depan, jadi berterima kasih dengan kehadiran dia sekarang, hidup kamu yang sekarang dan untuk yang nanti kayak gitu. Cintai diri kamu sepenuhnya karena kamu layak untuk berbahagia setelah kehadiran dia, walaupun kalian tidak bersama kayak gitu ya. Lalu di sini rasa suka akan mendatangkan rasa suka. Jika kamu ingin cinta yang lebih, kamu harus bisa memberikan cinta yang banyak juga. Gimana kamu bisa mengharapkan orang lain mencintai kamu kalau kamunya nggak mencintai dia juga? Gimana kamu bisa mengharapkan cinta yang banyak kalau kamu nggak memberikan cinta yang banyak juga kayak gitu. Dan seperti aku bilang tadi, ini bisa mengenai twin flame kamu, atau twin flame kamu ada di keluarga kamu, twin flame kamu ada di pertemanan kamu juga bisa. Makanya di sini daripada teman-teman ini fokus mengenai twin flame, mengenai koneksi yang ya katakanlah spiritual, intinya di sini sih dengan siapapun kamu berhubungan, hubungan cinta atau hubungan secara manusia dengan manusia secara umum, kalau kamu ingin dicintai ya kamu juga harus mencintai. Kalau kamu ingin mendapatkan perhatian yang banyak, kamu juga harus memberikan perhatian yang banyak kayak gitu. Kamu akan lebih mudah mendatangkan cinta kalau kamu bisa menyebarkan cinta kayak gitu ya. Jadi jangan terlalu terobsesi dengan twin flame, jangan terlalu memikirkan twin flameku siapa, ada di mana, bla bla bla. Udah, kamu nikmatin aja apapun hubungan yang akan kamu jalani ke depannya, nikmati rasa cintanya. Seperti aku bilang tadi, jiwa itu terlahir dari cinta dan cahaya. Jadi nikmati cinta yang datang di kamu. Apapun hubungannya, entah karmikah, soulmate, twin flame, atau apapun itu labelnya. Jangan terpaku pada label. Nikmati prosesnya. Nikmati pelajarannya juga. Nikmati keindahannya kayak gitu. Intinya ya. Dan di sini mengenai bahwa cinta itu mengenai tidak menyerah, tidak kehilangan harapan. Cinta itu mengenai harapan dan tangguh di setiap situasi kayak gitu. Jadi di sini dengan siapapun kamu nanti akan bersama, dengan siapapun kamu akan menjalani kehidupan kamu, terutama di sini yang berhubungan dengan cinta, bahtera mengarungi ya katakanlah hidup kedepannya dengan siapapun dia.
twin flame atau bukan, nikmati kisahnya. Seperti aku bilang tadi ya, nikmati kisahnya dengan siapapun dia, nikmati keindahannya, nikmati perjalanannya, nikmati segala ujiannya, belajar dari ujiannya, bersyukur atas kehadiran dia. Twin flame atau bukan, jangan terfokus pada label, nikmati, syukuri kehadiran dia. Kayak gitu, siapapun dia nanti, karena di sini perjalanan kamu akan indah ke depannya dengan siapapun dia di sini, laki-laki dan perempuan ya. Udah pasti ini mengenai kisah cinta. Ada istana di sana, kamu akan bertumbuh di sana, nyaman damai bersama dia. Terus di sini juga ada perahu yang menandakan bahwa kamu akan bersama dia di visi misi yang sama. Entah dia twin flame atau bukan ya. Ingat itu, jangan terpaku label, tapi nikmati perjalanannya. Cinta yang dia hadirkan untuk kamu, cinta yang kamu hadirkan buat dia. Dan ini adalah perjalanan yang indah. Walaupun kamu nggak tahu apakah laut ini akan berombak setinggi apa, tapi percayalah dengan dia, asal kamu di satu visi misi yang sama, kalian berdua akan baik-baik saja. Ada banyak petualangan yang menanti kamu dan dia. Kayak gitu ya, buat teman-teman di sini yang memilih file pertama. Itu yang bisa aku lihat. Dan ya, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua, kita lihat bareng-bareng ya di sini. Apakah kamu dan dia sudah bertemu? Misi jiwa kamu dan dia apa? Dan pesan dia buat kamu. The Great Gathering. Ya, kamu udah pernah ketemu sih. Buat teman-teman yang memilih file kedua, sangat mungkin kamu dan dia udah pernah ketemu. Oh my god, mirror. The real twin flame is here, soul family. Mintakan. Oke, buat teman-teman yang memilih file kedua, di sini memang sangat mungkin kamu dan twin flame kamu udah ketemu. Siapapun dia, mungkin dia pasangan kamu, mungkin dia orang tua kamu, anak kamu, tetangga kamu, teman kamu, bos kamu. Siapapun peran dia di kehidupan kamu sekarang, kamu dan dia udah ketemu di sini. Dan kalaupun belum ketemu, mau kamu nanti kabur kemanapun arahnya, kalau emang sudah waktunya ketemu, kalian akan ketemu. Kayak gitu di sini. Dan kalau udah hubungannya mengenai kumpulan jiwa, maksudnya di sini keluarga jiwa kamu, kayak gitu. Jadi ini bisa keluarga, bisa pertemanan dan sebagainya, sangat luas. Tapi yang jelas sangat mungkin mayoritas teman-teman yang memilih file kedua ini memang bertemu dengan twin flame-nya. Tadi kan aku bilang, ada sebagian orang yang sangat terobsesi dengan twin flame, bahkan sebagian sampai halus, terlalu meromantisasi mengenai twin flame. Kalau di sini sih sangat mungkin emang udah ketemu sih kamu dan dia. Entah kamu ada di hubungan dengan twin flame-mu sekarang, atau mungkin udah dan selesai, atau mungkin nanti setelah 11 ini kamu akan bertemu dengan dia. Semesta akan mempertemukan kamu dan dia, kayak gitu. Yang mana memang kalau udah hubungannya dengan keluarga jiwa ya, akan ada banyak pelajarannya, akan ada banyak pertumbuhannya. Jadi kalau kamu berharap ketemu twin flame hidupku akan bahagia, no, banyak pelajarannya. Jadi bersiap-siaplah. Pelajaran ini gak hanya mengenai sesuatu yang kelihatan mata, tragedi gitu, enggak, tapi bagaimana nanti kamu dan dia saling berhadapan, saling menghadapi egonya dia, egonya kamu, ya begitulah. Maunya kamu, maunya dia. Kamu akan saling melihat di dia itu ada kamu, dia akan melihat di kamu tuh ada dia. Jadi ketika yang satunya benar, yang satunya juga benar, yang satunya hancur, yang satunya hancur, kayak gitu. Jadi twin flame emang tricky, hubungan yang sangat tricky. Lalu di sini ada mirror ya, udahlah twin flame, kembaran, cermin pula. Jadi memang akan saling bercermin. Kalau bercerminnya lagi enak, benar. Kalau lagi ngaco kayak gitu. Jadi di sini siapa atau apa yang menjadi triggernya kamu? Trigger ini lebih ke sesuatu yang mencetuskan sesuatu, mencetuskan hal-hal yang lebih seringnya nggak enak kayak gitu ya. Jadi sangat mungkin di sini teman-teman ini udah ketemu, ada yang ke-trigger dengan twin flame-nya, saling mengejar, dikejar, lalu pasif, agresif dan sebagainya gitu aja terus, muter-muter aja terus. Lalu di sini ada soul family. Ya ini tentang memang keluarga jiwa ya. Ketemu sih di sini emang, tapi sebagian bukan sebagai pasangan, sebagian juga sebagai teman lah, keluarga lah, bos lah dan sebagainya. Tapi di sini kalau di sini lebih ke trigger sesuatu yang ya membuat kamu dan dia saling meledak dan meledak kayak gitu, nggak enak dan nggak enak. Kalau di sini oke, nanti ketemu lagi, saling sayang lagi, sapa-sapaan lagi, saling enak lagi jalannya kayak gitu. Jadi kalau di sini sih emang banyak
tentang cermin ya. Ini cermin, ini cermin. Ini cerminnya ke atas ke bawah, ini kanan dan kiri. Jadi ya besar energinya. Dan ini kartu ini bener-bener aku ambil acak random. Kalau ini keluar berarti emang jalannya di kamu, emang energinya ada di kamu dan dia, kayak gitu. Jadi somehow hubungannya seperti twin flame pada umumnya ya, mengejar dan dikejar, pasif aktif ya, ke trigger dan nanti kembali lagi, nanti hilang, nanti di awal-awal berapi-api, wah meledak luar biasa, kamu bisa menyerahkan segalanya buat dia. Kalau dia minta bulan, kamu kasih itu bulan buat dia, tapi kemudian saling pusing dan saling meninggalkan, kayak gitu. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang mengerti, menemukan harmoni gimana caranya untuk kalian bisa bersama. Kayak gitu. Ada sebagian teman-teman twin flame di sini yang bisa terkoneksi, menemukan harmoni, bahkan ada penyatuan. Kayak gitu. Sebagian masih harus saling mengejar-ngejar dan ya itu tadi di momen yang masih sangat berapi-api, di fase-fase honeymoon kayak gitu. Fase-fase saling cinta-cintanya, lagi saling meledak-meledaknya kayak gitu. Tapi sebagian sudah merasakan momen itu, sekarang sudah menemukan harmoni untuk mengerti, oh oke, ini twin flame aku harus gimana menghadapinya. Oke, kalau dia begini aku harus begini. Oke, kita belajar kayak gitu, saling menyembuhkan juga di sini. Jadi ya sebagian besar sudah menemukan harmoninya di sini, saling happy, udah ya, walaupun kedepannya masih ada pelajaran-pelajaran yang harus kalian lalui, tapi sudah menemukan harmoni di sini. Lalu di sini ada mintakan ya, longing for home bilangnya. Nah, oke, di sini sebagian juga masih ada yang belum ketemu dengan twin flame-nya, belum ketemu, masih saling merindukan. Kalau di sini sebagian bener-bener udah ketemu, tapi sebagian kecil di sini masih ada yang saling merindukan. Apakah aku dan kamu ada di kehidupan yang sama, di masa yang sama? Apakah aku dan kamu ada di bumi yang sama, kayak gitu? Masih terpisah cukup jauh di sini, saling merindukan, saling ingin bertemu untuk menemukan rumah. Twin flame itu seperti ini ya, karena ini adalah pecahan jiwa atau kembaran jiwa. Ketika saling ketemu tuh seperti menemukan rumah, tempat buat pulang. Nah, kalau di sini sih masih saling merindukan ya, karena dianya masih sendiri, masih menatap, masih di manakah kamu berada sekarang, kayak gitu. Masih saling menunggu kapan semesta akan mempertemukan kalian. Entah di kehidupan ini kalian akan saling bertemu atau nanti di kehidupan yang setelah ini, yang selanjutnya, entah kapan itu, kayak gitu. Karena terpisahnya masih cukup jauh. Lalu di sini aku akan melihatnya pesan dari twin flame kamu buat kamu, physical touch. Oke, romance. Ya, ini udah ketemu sih ya teman-teman di sini. Kalau ini sih lebih kepada yang udah ketemu sih aku lihat di sini. Jadi memang mayoritas ya emang pasangan yang berhubungan dengan romantis ya, pacar, suami, istri, kayak gitu juga. Bahkan ada penyatuan di sini. Kalau physical touch ini memang lebih kamu dan dia sudah bersatu di hubungan yang sangat-sangat serius, entah pernikahan, entah hubungan yang bener-bener udah lama, yang udah saling menyatu kayak gitu. Nggak hanya mengenai sentuhan fisik aja, tapi bagaimana saling mengerti antara kamu dan dia. Kalau di sini sih emang lagi fase honeymoon kebanyakan ya, yang lagi meledak-ledaknya di portal 11 atau gateway 11-11 ini. Banyak yang baru ketemu dengan twin flame-nya. Dan seperti yang harus kalian tahu, ketika twin flame baru ketemu itu ledakannya luar biasa, sensasinya luar biasa, bisa ngasih segala-galanya. Dia minta dunia, kamu kasih tuh dunia buat dia. Makanya di sini ya lagi romantisnya, lagi hangat-hangatnya, lagi indah-indahnya. Kayak gitu, sudah menemukan. Dan kalaupun sudah lama hubungan ini, sudah menemukan harmoni antara kamu dan dia. Lalu di sini mengenai kembalilah ke cinta. Sekali lagi ini sama seperti yang kukatakan di teman-teman yang memilih file pertama. Jangan terlalu fokus dengan label twin flame. Jangan terlalu fokus untuk aku ingin bertemu dengan twin flameku. Di manakah dia sekarang? Apa misi jiwanya buat aku? Jangan terlalu fokus dengan label-label seperti itu. Boleh berharap bertemu twin flame, boleh banget, tapi kembali lagi, jiwa kita semua ini terbuat dari cinta, dari cahaya. Jadi lihatlah dari cinta yang datang ke kamu. Di siapapun dia, entah dia ini karmik kamu, soulmate kamu, twin flame kamu, entah dia orang tua, adik, kakak, teman, bos, tetangga.
Kalau dia hadir untuk sebuah pelajaran, dia akan hadir sebagai apapun. Kalau dia datang untuk memberi kamu cinta, dia akan kasih kamu cinta setulus itu. Entah dalam jangka waktu yang lama, atau mungkin hanya bertemu sebentar lalu hilang. Entah dia datang ngasih cinta sebentar, hilang. Atau dia datang sebentar ngasih sakit, sebuah pelajaran untuk pertumbuhan kamu lalu pergi, kayak gitu. Jadi pesanku di sini, jangan terlalu sibuk dengan label, jangan terlalu terobsesi dengan twin flame, jangan terlalu terobsesi dengan soulmate dan sebagainya. Intinya adalah nikmati yang ada di depan mata, nikmati hubungan apapun yang datang hadir di hidup kamu, karena setiap pertemuan itu pasti udah ada takdirnya, udah ada benang merahnya, kayak gitu. Siapapun dia, makanya di sini nikmati aja kehadiran dia, berterima kasih akan cinta yang dia berikan. Kalaupun ada luka yang dia berikan, berterima kasih juga, karena itu menjadi sebuah pelajaran buat kamu, pertumbuhan jiwa kamu, kayak gitu. Jadi intinya di sini, bebaskan juga diri kamu dari label-label seperti itu. Kalaupun udah ketemu, ya sudah, jalani apapun itu, entah dia akan datang sebentar lalu pergi, atau ada sebuah penyatuan antara kamu dan dia. Yang pasti di sini nikmati cintanya, berterima kasih akan kehadiran dia. Kalaupun ada pelajaran, berterima kasih juga, karena itu sebagai pertumbuhan kamu ke depannya menjadi lebih baik lagi, jiwa kamu terutama. Kayak gitu ya. Oke, buat teman-teman yang memilih file kedua, terima kasih sudah hadir di videoku. Kalau kamu merasa ini resonat, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye.